pelajaran agama kita masing-masing. Berdoa, baik. Doa, Ustaz. Oke, terima kasih. Kita akan dulu ya. Ikut Sandika. Kiren. Adrian. Puspa. Indrawati. Sinar. Fitri. Muda Sapitri. Gita Windu. Putri Kamila. Wiguna. Kita Dewi. Rana Artini. Hidayanti Firasya. Nina Mutiara. Jabina. Chandra Wati. Antoni. Nova. Dharma. Lesrawi Angga. Anissa. Bisa. Arvia. Dira Dinata. Baik tiga. Bunga. Alvin. Agus Pranama. Ya, anak kita masih kita di bab metabolisme. Kemarin kita belajar tentang enzim. Enzim adalah zat kimiawi yang berfungsi untuk mempercepat reaksi metabolisme ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi metabolisme itu sendiri. Kemarin di awal kita sudah menjelaskan metabolisme itu ada dua proses ya, yaitu anabolisme dan katabolisme. Ana adalah reaksi pembentukan, betul. Katabolisme adalah reaksi pemajakan. Nah, hari ini kita bentuk dulu ya. Sebelum dibaca, kita masuk ke bab. Kalau di buku-buku dia katabolisme dulu. Tapi kita sekarang mulai dari anabolisme. Nah, khususnya anabolisme ini adalah terkait dengan anabolisme karbohidrat atau penyusunan atau pembentukan karbohidrat. Penyusunan karbohidrat ini ya biasanya kita kenal dengan peristiwa yang disebut dengan jangan berarti ya. Kalau di hati pun tidak bisa dengar. Ya, ibu bawa ya. Ini dikasih teman ibu ya. Siapa yang tahu apakah makhluk ini? Tidak tahu. Kira-kira ibu gimana TK juga bisa ya. Tapi jagung ini ada yang tahu bagaimana cara membuatnya? Wah, keren sekali. Terima kasih. Puspa, tepuk tangan Puspa. Kita gimana cara membuat jagung ya? Jagung ini dulu ditanam dalam bentuk biji. Biji tumbuh, ya kan? Sampai dia berbunga, kemudian muncul jagung lagi gitu ya. Nah, kenapa bisa ada buah tadi dijawab namanya karena membuat proses fotosintesis. Fotosintesis itu bisa kita lihat hasilnya, tapi proses di dalam badan itu kita tidak bisa lihat. Nah, hasilnya itu jagung salah satu. Jagung di sini kris, bukan kris ya. Di sini dulu masih jarang makanan, ini adalah makanan pokok. Berarti dia mengandung pembentukan karbohidrat di dalam jagung ini tadi disebut apa namanya fotosintesis.
karbon dioksida dan air kan yang menghasilkan oksigen. Di mana dia terjadi? Klorofil. Klorofil yang terjadi di ya sebenarnya seluruh bagian tubuh tumbuhan itu mengandung klorofil. Kalau dia klorofil ya kalau dia warna hijau ya. Hanya saja yang paling banyak ada di daun, makanya biasanya gambarnya itu daun. Batang itu kadang-kadang kalau waktu muda itu masih hijau ya kan? Bisa terjadi. Oke, anak-anak. Jadi di fotosintesis dihasilkan selain jagung, dihasilkan apa tadi? Oksigen. Udara per menit itu berapa liter yang kita hirup? Udara. 7 sampai 8 liter. Kalau air tanggung itu berapa liter? Yang tanggung itu 600 mili. Itu 1 liter kita itu semenit 7 sampai 8 liter kita hirup. Nah, seperempatnya itu adalah oksigen. Ya bukan 20%-nya. Artinya 1 liter, 4 kurang lebih itu kita hirup oksigen per menit. Kalau di total sehari 550 liter. Ya. Seperempat dari yang tadi kan tadi 7 sampai 8 liter udara. Seperempatnya oksigen. Nah, dari seperempat itu 20%-nya lagi itu oksigen yang masuk ke dalam paru-paru kita. Dan itu totalnya 550 liter. Kalau harga oksigen per liter 25.000 hari ini. Kalau 25.000 per liter oksigen, terus kita sehari membutuhkan 500 liter per hari untuk kita hidup ini. Ya, sekitar 13 juta per hari yang harus kita keluarkan untuk membeli oksigen. Itu baru oksigen yang kita nggak lihat lunasi tadi. Ya, isinya berapa? Itu anak-anak perlu kita syukuri, makanya di pembelajaran ini kita akan melihat bagaimana usaha si tumbuhan itu untuk melakukan fotosintesis sehingga kita bisa hidup. Mereka bekerja, kita hidup. Jadi oksigen itu mereka produksi untuk diri mereka, tapi sebagian besar dilepas ke lingkungan. Itu yang kita hidup. Kita mungkin nggak merasa bisa hidup dengan bantuan si tumbuhan karena kan kita nggak lihat. Ya, kemarin sudah kita bilang sesuatu yang tidak kelihatan belum tentu tidak ada ya. Ini oksigen kita nggak lihat, tapi luar biasa 13 juta oksigen sehari. Sedangkan kita sekolah uang jajan 10.000. Terus misalnya kita mau kerja apa 13 juta? Itu dari kita bayi sampai umur kita 16 tahun mungkin sekarang. Silakan dihitung per hari. Setahun itu berapa hari? 365 hari sekali jual. Ya, kalau ada kita punya masalah jangan terlalu sedih. Ya, karena banyak sekali nikmat yang kita berikan. Ya. Kita berikan, kita terima dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, kalau kesedihan itu sebagian kecil dari fase kehidupan kita yang harus kita pelajari untuk jadi orang yang bebas. Jadi pada hari ini pelajaran kita akan melihat bagaimana sih kerjanya si tumbuhan ini untuk menghasilkan oksigen salah satunya. Dengan begitu kita bisa sedikit mungkin menyayangi Tuhan ya, oh ini yang sudah menghidupkan saya. Walaupun itu perasaannya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, baik anak-anak. Hari ini kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu sama seperti yang kemarin masih di KD suara itu benar kan? Ya, ini menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis. Nah, tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa menjelaskan
Ya. Oke, terima kasih. Gua jadi habis. Oke, silakan dibaca EKBD-nya dulu, didiskusikan dulu. Kalau ada yang kebingungan boleh bertanya secara umum, dibaca langsung. Ya, anak-anak, gambarnya sudah terlihat jelas atau tidak? Sudah. Ya, baik. Ini kita lihat dua gambar. Gambar apa ini ya? Bangunan ya, bukan BLT. Ya, tapi gambar A itu adalah orang nyari kerja, job fair. Jadi kalau kalian tidak punya keahlian yang tidak yang bisa kalian kembangkan sendiri, kalian akan seperti ini nanti mencari kerja. Kalau bisa buat pekerjaan sendiri gitu ya. Membuka lapangan pekerjaan itu lebih baik dibanding kalian bersusah-susah kayak ini nih. Terus yang kedua juga kerumunan orang, hanya saja ini dalam keadaan bahagia ya. Bawa balon apa. Nah, beda kondisinya antara gambar A dan gambar B. Nanti di LKPD silakan dianalisis apa sih perbedaannya menurut kelompok kalian. Gak usah dengar bisikan-bisikan tetangga ya. Sesuai kelompok kalian saja. Kemudian suasananya gimana di sana, ya? Kalau di ruangan kira-kira gimana gitu rasanya kalau kita berkumpul banyak-banyak. Tapi kalau di luar kayak gimana? Oke, silakan. Setelah kalian mengamati gambar, yang pertama kalian lakukan adalah membagi tugas seperti biasa ya. Membagi tugas siapa yang akan jadi nutulen, terus nulis bang. Kemudian siapa yang akan nanti menyajikan, siapa yang nyari sumber dan seterusnya, ya. Setelah itu baru diidentifikasi perbedaan dua gambar itu, langsung ke kegiatan berikutnya. Kalau ada kebingungan silakan ajukan tangan ya. Jangan
dari tempatnya kan tutup, orang-orang dalam sangat gitu. Oke, baik. Kalau kita lihat ini posisinya jauh dari mall. Mall biasanya asik kan ya. Tapi kira-kira walaupun aslinya ada, Oke, baik. Setelah kalian mengidentifikasi, kegiatan ketiga adalah apa di KPG-nya? Tadi mengamati gambar, setelah itu mengidentifikasi, mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data di situ ada link video yang edukasi, video animasi. Hanya saja biar kita sama selesai nontonnya, nanti mungkin kalian bisa mendalami dengan menonton ulang. Tapi kita tonton bersama dulu ya. Tentang materi fotosintesis. Nanti juga ini bisa melengkapi jawaban kalian di identifikasi kalau misalnya oke. Ini videonya ada 2. Kita tonton yang secara umum dulu. Kemudian baru yang khusus. Di dalam bumi kita terdapat salah satu proses alami yang sangat penting bagi kehidupan makhluk. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis bermula dari bagian bawah tumbuhan, yaitu akar. Akar akan menyerap air yang berada di tanah melalui pembuluh kayu atau silet dan membawanya naik melewati batang dan kemudian menuju ke daun. Daun merupakan bagian yang penting bagi tumbuhan. Hasil fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen semua diproses di dalam daun. Bagian daun terdiri dari helai daun atau lamina yang berbentuk datar dan tangkai daun atau petiolus yang menempel pada batang dan menopang helai daun. Tidak semua tumbuhan memiliki tangkai daun. Contohnya adalah rumput. Helai daun biasanya berbentuk datar dan memiliki permukaan yang lebar. Ini berguna untuk menangkap cahaya matahari. Di dalam bagian daun terdapat beberapa lapisan, yaitu lapisan epidermis atas, jaringan mesofil, dan lapisan epidermis bawah. Lapisan epidermis atas memiliki fungsi melindungi bagian dalam dari daun. Jaringan mesofil dibagi menjadi 2 bagian, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Pada bagian jaringan tiang atau palisade terdapat banyak sel yang berbentuk silinder dan tersusun rapat. Di dalamnya terdapat banyak kloroplas, sedangkan pada jaringan bunga karang atau spons memiliki susunan sel yang lebih longgar. Di bagian ini juga terdapat berkas pembuluh angkut yang terdapat pada tulang daun, di mana fungsinya adalah sebagai alat transport dan juga penguat daun. Di dalam berkas pembuluh angkut terdapat silet atau pembuluh kayu berguna untuk membawa serapan air menuju daun, dan floem berguna untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lain. Bagian paling bawah adalah bagian epidermis bawah. Di sini terdapat banyak lubang yang disebut dengan stomata. Masing-masing stomata dikelilingi oleh 2 sel penjaga untuk mengatur terbuka dan tertutupnya stomata. Karbon dioksida di lingkungan sekitar akan diserap melalui stomata, kemudian masuk ke dalam jaringan bunga karang atau spons. Selanjutnya, molekul air serta karbon dioksida dibawa ke jaringan palisade dan masuk ke dalam sel berbentuk silinder. Kloroplas kemudian menyerap kedua molekul ini. Kloroplas memiliki membran ganda yang mengelilingi stroma. Terdapat pula tumpukan membran tilakoid yang membentuk grana. Klorofil terdapat pada membran tilakoid. Klorofil hanya menyerap cahaya warna ungu, merah, dan biru karena warna ini memang lebih baik dari warna lain. Warna hijau pada klorofil adalah cahaya hijau yang tidak diserap oleh daun dan akhirnya sampai pada mata kita. Itulah kenapa daun berwarna hijau. Di dalam proses fotosintesis akan terjadi reaksi terang dan reaksi gelap.
dengan zat makanan yang berupa glukosa. Oksigen dan glukosa selanjutnya akan menyebar keluar dari kloroplas. Untuk glukosa akan diangkut melalui fluid menuju ke seluruh bagian tubuhan untuk makan dan pertumbuhan. Sedangkan untuk oksigen akan tersebar keluar melalui stomata. Oksigen ini adalah bagian yang sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk di bumi. Salah satunya yaitu untuk bernafas. Udara di sekitar juga akan menjadi lebih bersih dan segar. Oleh karena itu, mari kita jaga tumbuhan dengan merawatnya dan tidak menebang pohon sembarangan untuk menjaga kehidupan makhluk yang ada di bumi. Itu video bosan ini animasi juga, semoga ini tidak Agar tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang, dibutuhkan karbon dioksida, air, dan energi. Melalui suatu proses kimia yang dinamakan fotosintesis. Dalam prosesnya, fotosintesis menghasilkan glukosa yang adalah bahan dasar pembangun usaha makanan yang dibutuhkan sebagai sumber energi. Mari kita mempelajari lebih detail bagaimana proses fotosintesis dalam planet IPA. Dalam proses fotosintesis, selain menghasilkan glukosa, juga dihasilkan oksigen. Energi yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis berasal dari matahari dalam bentuk cahaya. Cahaya matahari berbentuk gelombang yang tersusun dari partikel-partikel energi yang disebut foton. Sebuah foton dapat dikarakterisasikan oleh panjang gelombang. Cahaya matahari yang dipancarkan terdiri dari paket foton yang memiliki panjang gelombang yang berbeda, yang kemudian dikelompokkan dan dikenal dengan istilah spektrum elektromagnetik. Pada prosesnya, fotosintesis hanya menggunakan sebagian cahaya dalam spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu cahaya dengan panjang gelombang tertentu, misalnya cahaya lampu. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan terdapat pigmen warna khusus yang hanya mampu menyerap cahaya matahari yang bisa panjang gelombang dalam spektrum cahaya panas. Warna pada tumbuhan dihasilkan dari pantulan cahaya matahari. Mengapa tumbuhan berwarna hijau? Karena memantulkan cahaya hijau dan kuning, sedangkan cahaya merah dan biru diserap oleh cahaya merah dan biru yang diserap adalah paket energi yang digunakan dalam proses fotosintesis. Karena kebutuhan akan cahaya ini, fotosintesis kemudian terjadi dalam dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Proses fotosintesis terjadi di dalam sel tumbuhan, tetapi pada organel yang disebut kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat struktur cakram tertutup yang dinamakan membran tilakoid. Membran tilakoid dikelilingi ruangan berisi cairan yang disebut stroma. Stroma merupakan tempat terjadinya reaksi gelap atau siklus Kevin, sedangkan reaksi terang terjadi di dalam membran tilakoid. Reaksi terang merupakan tahapan awal dari serangkaian reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Di dalam membran tilakoid terdapat bagian yang bernama fotosistem. Ada dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kedua bagian ini bekerja memproduksi energi kimia yang kemudian digunakan dalam stroma untuk membantu glukosa. Fotosistem tilakoid terdiri dari molekul pigmen dan klorofil. Molekul pigmen pada fotosistem berfungsi menyerap foton cahaya. Foton yang diserap menyebabkan elektron-elektron berada pada tingkatan tinggi. Elektron ini kemudian berpindah ke pusat klorofil dan kemudian dipindahkan ke protein khusus yang ada di dalam tilakoid. Partikel energi cahaya menabrak fotosistem 1 dan fotosistem 2 secara bersamaan. Pada fotosistem 2, setelah foton diserap oleh molekul pigmen dan dipindahkan ke protein, maka dalam fotosistem 2 akan kekurangan elektron. Kekurangan elektron pada fotosistem ini akan diganti melalui proses fotosintesis
Saat elektron dalam protein khusus melewati rantai transport elektron, energi dari elektron digunakan untuk mengubah ion hidrogen dari stroma ke pilar poin, kemudian menciptakan gradien konsentrasi. Saat gradien konsentrasi terbentuk, terjadilah proses sintesis ATP, di mana ADP diubah menjadi ATP. Proses ini menjadikan elektron menjadi lemah. Elektron yang lemah kemudian dipindahkan ke fotosistem 1. Di dalam fotosistem 1, elektron diisi kembali dalam protein yang dipindahkan ke rantai transport elektron untuk mereduksi elektron pembawa NADP+ menjadi NADPH. Saat foton terus-menerus memasuki membran telakoid, maka ADP dan NADPH terus diproduksi menuju jalur metabolit istrom. Molekul ATP dan NADPH yang diproduksi dalam ekstra digunakan di stroma sebagai penggerak reaksi gelap atau yang dikenal dengan siklus Calvin. Siklus Calvin terdiri dari serangkaian reaksi yang mereduksi karbon dioksida menjadi G3P. Siklus Calvin terbagi dalam 3 tahapan. Tahapan pertama adalah fiksasi karbon. Dalam tahap ini, karbon dioksida diikat oleh FUBP menghasilkan 6 molekul karbon yang terpecah menjadi 2 molekul karbon 3. Tahap kedua adalah tahap reduksi. Pada tahap ini, molekul NADPH dan ATP mereduksi karbon dioksida. Dan pada tahap akhir, FUBP disusun ulang untuk setiap 3 pengulangan siklus. 5 molekul G3P digunakan untuk membentuk ulang 3 molekul FUBP. Sisanya dari 3P ini kemudian digunakan untuk membuat gula, asam lemak, dan gliserol. 2 molekul G3P membentuk satu glukosa berfosfat. Jadi siklus Calvin harus terjadi 6 kali untuk menghasilkan satu molekul glukosa. Molekul ini bisa dihilangkan gugus fosfatnya dan menambah fruktosa untuk membentuk sukrosa. Molekul yang kemudian dipindahkan ke seluruh bagian tubuh tanaman. Glukosa berfosfat juga menjadi bahan untuk sintesis protein dan selulosa. Tumbuhan menghasilkan gula yang digunakan sebagai molekul penyimpan energi dan komponen struktural. Dengan bantuan cahaya matahari ditambah air dan karbon dioksida melalui proses yang sudah dijelaskan, tumbuhan menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa dan oksigen ini merupakan bahan penting proses kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Demikianlah penjelasan mengenai proses Ternyata rumit sekali ya. Proses pembentukan oksigen tadi itu rumit sekali ya. Kita tadi enak-enak aja gitu ya. Sekarang silakan dilanjutkan diskusinya terkait dengan ini. Kira-kira penjelasannya seperti apa? Silakan. Eksitasi itu apa tadi? Exit itu apa? Keluar ya? Iya. Exit. Tadi kan ada elektron yang dipecah dari hasil H2O2 kan? Nah, iya. Kan ke elektron naik, terus dilepas ke naik dia kan? Nah, itu lepas. Exit ya. Jadi elektronnya exit dari H2O. Oke, thank you. Oh, di sini sepertinya nih. Oh, di sebelahnya. Dari kau itu. Nah.
Kalau dia silap tidak mungkin itu kan hanya diskusi. Saya udah lama kalian itu dari jauh nanti anggota kelompok bisa membantu diri sendiri juga ya. Jangan karena ketuanya dulu kalian nggak belajar juga. Fase A itu apa namanya? Fase A itu apa dipresentasi? Terus lakuin ada 3 kan terus lakuin. Yang pertama fiksasi. Nah yang kedua fiksasi, yang kedua itu karbon dioksida berarti di situ jawabannya baru nanti dijelaskan fiksasi itu kayak gitu. Ini juga ada kalau di hasil reaksinya ATP dan enggak ini bukan ATP gitu ATP dan coba baca bagus dulu ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang. Nah berarti bukan hasil reaksi gelap. ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang terus akan diapakan? Nah, yang baca sepotong digunakan sebagai sumber energi. Kan berarti di sini kan sumber energi berarti di sini nanti masuk. Terus sumber energi untuk mereduksi karbon dioksida menjadi glukosa. Berarti hasil dari reaksi gelap adalah glukosa. Sudah selesai semuanya? Sudah. Bahagia semua kayaknya? Ya. Tadi dapat sumber energi ya? Ya. Tapi bukan dari cahaya. Karena kenapa kita apa namanya energi kita tidak dari cahaya karena apa? Kira-kira karena kita kenapa kita sumber energinya tidak dari cahaya? Karena ya tidak melakukan fotosintesis. Kenapa kita tidak melakukan fotosintesis? Karena di dalam tubuh kita tidak memiliki klorofil. Nah, itulah salah satu perbedaan hewan dan tumbuhan. Tumbuhan memiliki organel yang disebut klorofil, yang isinya berwarna. Sedangkan manusia dan hewan itu tidak memiliki klorofil. Sehingga manusia dan hewan tidak bisa membuat makanannya sendiri. Makanya protein itu bisa di dapur ibu saya tiap hari buat makanan sendiri ya. Bukan begitu maksudnya. Kalau itu kan sumber yang dimasak itu dari mana? Tumbuhan. Jadi dia tidak membuat makanan sendiri tapi dia ngambil dari tumbuhan. Kalau tumbuhan dia tidak perlu bergerak untuk cari makan kan enggak kan? Iya. Dia diam aja cukup cahaya ada, udara, air untuk bisa membuat makanannya sendiri. Oke, baik. Tadi kalian udah diskusi ya? Nah, diskusi ini melatih kita untuk bagaimana bekerja sama di dalam kelompok. Nah, kita sekarang diskusi dari mulai yang tadi pengamatan Gambar. penggunaan dulu ya. Nah, kelompok mana dulu? Yang mau berpendapat? Kelompok bola? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya. Saya Irina Fadila, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan perbandingan gambar antara gambar kerumunan yang mana gambar A itu kerumunan di dalam ruangan dan gambar B itu kerumunan di luar ruangan di bawah pohon rindang. Kelompok mengidentifikasi fenomena yang terlihat pada gambar di atas. Berdasarkan gambar tersebut, diskusikan permasalahan berikut. A. Apa perbedaan gambar A dan B? Tuliskan hasil identifikasi kalian sebanyak-banyaknya.
Gambar A. Kerumunan dalam ruangan A menggambarkan suatu kondisi di mana jumlah oksigen yang terbatas sehingga menghasilkan keadaan yang sesak, yang panas, dikarenakan tidak adanya tumbuhan yang memproduksi O2 atau oksigen. Kemudian gambar B. Kerumunan di luar ruangan di bawah pohon rindang menggambarkan kondisi di alam terbuka dengan kadar oksigen yang banyak oleh tanaman atau pepohonan di sekitarnya. Kemudian yang B, gambar manakah yang memungkinkan kalian sulit untuk bernapas atau bahkan memicu untuk pingsan? Jelaskan menurut kalian apa alasannya. Gambar A, karena disebabkan beberapa faktor seperti letaknya yang tertutup dan tidak adanya produksi oksigen seperti tanaman atau tumbuhan sehingga memicu terjadinya sesak bahkan menyebabkan pingsan. Itu pendapat dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Kadek Puspadedi akan menyampaikan pendapat dari kelompok kami tentang kegiatan satu yaitu mengamati. Perbedaan pada gambar A dan B adalah gambar A menunjukkan kerumunan di dalam ruangan, sedangkan gambar B menunjukkan kerumunan di luar ruangan. Lain diperhatikan di bawah pohon rindang. Perbedaannya juga adalah pada gambar A menunjukkan gambar para pelamar pekerjaan yang suasananya akan menjadi panas dan sumpah. Hal tersebut tentu saja karena kegiatan tersebut berjalan di tengah ruangan yang dipenuhi kerumunan. Sementara gambar B menunjukkan kerumunan yang tengah menikmati akhir pekan. Di kerumunan tersebut dipenuhi balon dengan suasana riang yang tentunya tidak panas namun sejuk karena di bawah pohon rindang dan tentunya saja karena karbon dioksida akan diserap oleh tubuhan. B. Gambar manakah yang memungkinkan kalian sulit untuk bernafas atau bahkan memicu untuk pingsan? Jelaskan menurut kalian apa alasannya. Gambar A. Karena pada gambar A dilakukan pada ruang tertutup atau di dalam ruangan dengan suasana ramai dan sepi, sehingga pasokan O2 atau oksigen akan berkurang, sehingga terjadi perebutan untuk mendapatkan O2 atau oksigen tersebut, dan karbon dioksida akan semakin banyak di ruangan tersebut. Di dalam ruangan yang tertutup dengan sirkulasi yang buruk akan meningkatkan CO2, sehingga ruangan akan terasa panas, pengap dan gerak, sehingga hal inilah yang mengakibatkan sulit bernapas bahkan pingsan. Oke, baik. Ya, ternyata oksigen yang nggak kelihatan itu bisa direbutin juga ya? Iya. Nah, bisa direbutkan oleh orang. Kalau itu di ruangan ya tertutup. Kelompok lain mau menambahkan, langsung ke penambahannya kalau ada. Gimana kelompok Pira? Ada? Kelompok cukup ya? Oke, cukup. Yang dimaksud dengan reaksi terang adalah kelompok siapa yang bisa? Pertanyaan pertama di reaksi terang. Siapa yang bisa? 14. Saya. Reaksi terang terjadi di Yang dimaksud dengan reaksi terang adalah reaksi yang terjadi ketika ada cahaya dan berlangsung dalam bagian gamma. Berlangsung dalam bagian gamma. gamma. Ya. Oke, silakan saya. Kelompok lain mau menanggapi, mau memperbaiki atau mau menambahkan boleh. Grama. Grana itu bentuk jamaknya. Bentuk singularnya apa? Grana. Jamak itu grama. Gamma. Grama. Kalau dia satu, tapi kalau dia banyak itu Grana. ya, tidak apa-apa kan? Ya. Nanti tidak akan lupa ini nominal ini. Kalau udah salah ditegur, kita nggak lupa biasanya gitu. Oke, nomor kedua reaksi terang. Dalam reaksi ini
gede-gede. Nah, siapa yang bisa menjawab? Betul. Itu Ismail. Siapa? Itu kelompok. Kelompok. Apa dulu ya? Siapa? Siapa yang maju? Atau Anda? Ayo Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan nomor 3. Sistem penangkapan energi cahaya yang terdapat pada fotoklas disebut fotosistem. Fotosistem dibedakan menjadi dua, yaitu fotosistem 1 yaitu P700 dan fotosistem 2 P620. P700 adalah perangkat yang mampu menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan P620 adalah perangkat yang mampu menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Oke, terima kasih. Ada yang berbeda? Sama. Jadi angka 680 dan 700 itu artinya panjang gelombang, ya? Panjang gelombang yang bisa didapat oleh kelas. Bagian yang peka dan dapat menangkap energi cahaya dengan panjang gelombang tertentu dinamakan ya, kelompok 1. Foto Sistem. ada lagi? Ada yang berbeda? Mungkin ada penangkapan yang lain? Ya oke, kita langsung berbeda. Ini energi cahaya ditangkap akan disalurkan pusat reaksi sehingga pusat reaksi akan mengalami eksitasi. Yang dimaksud dengan excitation adalah kelompok 2. Ya. Energi cahaya yang ditangkap akan disalurkan ke pusat reaksi sehingga pusat reaksi akan mengalami eksitasi. Yang dimaksud dengan eksitasi adalah pelepasan elektron. Pelepasan Elektron. yang ketiga berarti elektron yang dilepaskan oleh pusat reaksi akan ditangkap. Ada yang mau menanggapi dulu? Mungkin berbeda atau mau ditambahkan? Ya, kita ya mau menambahkan yang tadi atau menjawab yang C? Gimana bisa mau menambahkan? Oke, perhatikan di reaksi gelap ada 3 fase atau 3 tahap. Ya. Siapa? Kelompok kelas berapa? Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan tentang reaksi gelap. Reaksi gelap dibagi menjadi 3. Yang pertama fiksasi, yang kedua reduksi, dan yang ketiga regenerasi. Ya. Yang lain? Ada yang lain? Atau berbeda atau mau ditambahkan? Sama ya? Yang pertama tadi apa? Fiksasi, Remember this one. Ingat yang tiganya? Nah, fase 1 fiksasi. Apa yang difiksasi? Silakan presentasi mungkin siapa yang jelasin? Kelompok mana? Kelompok 5 dong. Kelompok 5 ya. Dan ya, fase 1 berarti tadi apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tahap fiksasi. Pada tahap ini CO2 berikatan dengan ribulase, ribulosa, glifosfat atau RUBP membentuk 2 molekul 3
fosfoglisrat atau PGA dengan bantuan enzim RUBP karboksilase atau rubisku-resin. 2. Tahap reduksi. Pada tahap ini, PGA diubah menjadi DPGA atau 1,3-difosfoglisrat melalui penambahan gugus fosfat dari ATP. Selanjutnya, NADPH mereduksi DPGA menjadi fosfoglisraldehid atau PGAL atau G3P. Sekian, terima kasih. Yang terakhir regenerasinya sekarang. 3. Tahap regenerasi. Pada tahap ini, molekul PGAL disusun ulang menjadi 3 molekul RUBP. Untuk menyelesaikan ini, siklus menghabiskan 3 ATP ataupun sebagian PGAL yang lain digunakan untuk membentuk glukosa. Dan sekian, terima kasih. Pada tahap 1 fiksasi CO2 kan? Fiksasi artinya menangkap, ya. Yang ditangkap itu tadi apa? CO2. Jadi yang pertama tangkap CO2. Ya. Terus masukkan apa di sana? PGA, ya. Ya. Biasanya begitu, CO2 ditangkap. Siapa yang menangkap? CO2. Siapa yang menangkap CO2 itu? Dikasih enzim tadi disebut Enzim RUB. Rubisco. RUBP. RUBP ya. Jadi ada enzim yang disebut dengan Rubisco tadi ya. Menangkap CO2 masuk ke tahap kedua terus. Reduksi itu artinya membentuk menambah elektron. PGA. Jadi dari PGA Diubah menjadi PGA. PGAL kan? Ya. Dari PGA menjadi pegal gitu. Pegal. Akhir 3P. 3P. Itu Reduksi. Selanjutnya regenerasi. Jadi reduksi itu adalah melepas atau menangkap elektron. Melepas ya. Kan tadi NADPH itu hasil dari reaksi terang kan? Ya. Itu yang dipakai elektronnya dilepas dari H-nya tadi kurang kan jadinya. Terus ATP-nya diambil P-nya. Jadi ADP dia kan? Iya. Jadi energinya dipakai di fase reduksi. Kemudian yang terakhir adalah Regenerasi. Re itu artinya kembali, generasi adalah generasi. Regenerasi berarti mengembalikannya ke bentuk Semula. Tadi di awal yang menangkap ini bantuannya menangkap CO2 bantuannya apa? Yaitu RUBP. Nah setelah dia reduksi tadi kembali dibentuk dia RUBP di situ. Saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan nomor 3. Sistem penangkapan energi cahaya yang terdapat pada kloroplas disebut fotosistem. Fotosistem dibedakan menjadi 2, yaitu fotosistem 1 yaitu P700 dan fotosistem 2 P680. P700 adalah perangkat yang mampu menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan P680 adalah perangkat yang mampu menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Oke, terima kasih. Ada yang berbeda? Sama. Jadi angka 680 dan 700 itu artinya panjang gelombang, ya. Panjang gelombang yang bisa didapat oleh kelas. Fotosistem 1. Nah, ingat ya posisinya ya. Fotosistem 1 itu kedua. Gimana ya? Ini fotosistem 1 kedua. Maksudnya gini, kita lihat gambarnya. Fotosistem 1 itu adalah yang kedua ini. Yang pertama 6 APP. Kenapa dinamakan fotosistem 1? Karena ini yang pertama kali ditemukan. Walaupun dia bereaksinya setelah si fotosistem 2. Jadi begitu ceritanya. Oke, sekarang kita
pelepasan elektron. Pelepasan Elektron. yang ketiga, nomor 3 berarti ya. Elektron yang dilepaskan oleh pusat reaksi akan ditangkap. Ada yang mau menanggapi dulu? Mungkin berbeda atau mau ditambahkan? Ya, kita ya mau menambahkan yang tadi atau menjawab yang C? Gimana bisa mau menambahkan? Iya, maksud adanya. Yang saya dari nomor 5 akan mendapatkan pertanyaan nomor 3. Kedua. Eksitasi adalah keluarnya atau perpisahan elektron atau proses melepaskannya elektron dari fotosintesis 2 menuju reaksi pusat. Gimana sih, Pak? Terangkan. Energi cahaya energi yang ditangkap dan disalurkan ke pusat reaksi sehingga pusat reaksi akan mengalami eksitasi. Yang dimaksud dengan eksitasi adalah keluarnya atau perpindahan elektron atau proses melepaskannya elektron dari fotosintesis 2 menuju reaksi pusat. Sama ya? Cuma dengan bahasanya. Ya, berbeda. Intinya exit keluar elektronnya itu. Kan tadi dia labil kan? Labil datang cahaya baru dia Keluar. exit. Kemudian yang ketiga, elektron yang dilepaskan oleh pusat reaksi akan ditangkap oleh bagian yang disebut kelompok berapa sekarang 4 ya? Gimana? Udah ketemu jawaban tadi nomor C ini kelompok 4? Udah? Kelompok 1? Atau kelompok 3? Kelompok 3 gimana ada? Udah ketemu tadi? Kita kelompok? Menurutnya apa? Nanti kita lihat. Menurutnya ada nggak? Sekali lagi jangan takut. Kita lagi belajar. Silakan. Ya. Elektron yang dilepaskan oleh pusat reaksi tadi ke baik ditangkap oleh akseptor elektron. Ada 3 tadi ditulis di depannya, yaitu PG, sitokrom, sama PC gitu ya. Jadi masuk ke sistem transport elektron ya, akseptor elektron. Yang lain jawabannya begitu atau Akseptor elektron. dari kelompok 2 berbeda atau apa? Akseptor elektron. Akseptor elektron. Kelompok 5 akseptor elektron. Sama-sama berarti ya? Ya. Nanti kalau detailnya berarti PEGI plus tokuminon masuk ke sistem sitokrom itu, kompleks sitokrom, kemudian ke PC ya, P plus sianin ya, ya, baru ke PC, dari PC itu ke T700, naik lagi ke pusat reaksi, tapi ada yang balik, ada yang lanjut ke PD. Ini jangan baik. Selanjutnya ke D. Yang D ini siapa yang akan kelompok ini? Gina. Yang D udah? Gina. Siapa yang di kelompoknya? Apa? Tidak. Yang D udah? Transformasi yang terjadi pada T7 disebut, T700 disebut sistem 1. Terus karena dari akseptor elektron
Non-siklik. Apa maksudnya siklik? Siklik. Siklik itu sikel. You know sikel? No. Sikel itu apa? Siklus, tidak ada waktunya. Jadi dia terus berulang kayak gitu. Kayak siklus apa ya? Itu siklus menstruasi akan berulang setiap bulan ya. Metamorfosis juga gitu misalnya kan, dari telur, pupa, terus lagi gitu seterusnya. Tidak ada akhirnya gitu. Ya. Nah siklus itu kayak gitu. Jadi dari 700 itu bisa balik lagi ke TC tadi itu kan. Mungkin ini terlalu detail, sebenarnya kita harus punya pelajaran yang lain masih ini. Artinya siklus dia balik ke sini kalau nah perhatikan ini, perhatikan ya, kalau P700 dia ini bisa kembali ke sini, dia balik ke sitokrom, dia kan elektronnya naik ke sini ya, dia bisa balik ke sitokrom baru ke PP lagi gitu, seterusnya naik balik. Tapi kalau P600 ini dia masuk non-siklik, artinya dia tidak
Nomor 5 dong. Nomor 5 ya. Ya, fase 1 berarti tadi apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tahap fiksasi. Pada tahap ini CO2 berikatan dengan ribulosa glifosat atau RUBP membentuk 2 molekul 3 fosfoglycerat atau PGA dengan bantuan enzim RUBP karboksilase atau rubisco reaksi. 2. Tahap reduksi. Pada tahap ini PGA diubah menjadi DPGA atau 1,3 difosfoglycerat melalui penambahan gugus fosfat dari ATP. Selanjutnya NADPH mereduksi DPGA menjadi fosfoglyceraldehyde atau PGAL atau G3P. Sekian, terima kasih. Tiga, tahap regenerasi. Pada tahap ini molekul PGAL disusun ulang menjadi 3 molekul RUBP. Untuk menyelesaikan ini, siklus menghabiskan 3 ATP ataupun sebagian PGAL yang lain digunakan untuk membentuk glukosa. Dan sekian, terima kasih. Pada tahap 1 fiksasi CO2 kan? Fiksasi artinya menangkap, ya. Yang ditangkap itu tadi apa? CO2. Jadi yang pertama tangkap CO2. Ya. Terus masukkan apa di sana? PGA ya. Ya. Biasanya begitu, CO2 ditangkap. Siapa yang menangkap? CO2. Siapa yang menangkap CO2 itu? Dengan enzim tadi disebut Enzim RUB. Rubisco. RUBP. RUBP ya. Jadi ada enzim yang disebut dengan Rubisco tadi ya. Ya. Menangkap CO2 masuk ke tahap kedua terus. Reduksi itu artinya membentuk menambah elektron. PGA. Jadi dari PGA Diubah menjadi DPGA. PGAL kan? Ya. Dari PGA menjadi pegal gitu. Pegal. Akhir 3P. 3P. Itu Reduksi. Selanjutnya regenerasi. Jadi reduksi itu adalah melepas atau menangkap elektron. Melepas ya. Kan tadi NADPH itu hasil dari reaksi terang kan? Ya. Itu yang dipakai elektronnya dilepas dari H-nya tadi kurang kan jadinya. Terus ATP-nya diambil P-nya. Jadi ADP dia kan? Iya. Jadi energinya dipakai di fase reduksi. Kemudian yang terakhir adalah Regenerasi. Re itu artinya kembali, generasi adalah generasi. Regenerasi berarti mengembalikannya ke bentuk Semula. Tadi di awal yang menangkap ini bantuannya menangkap CO2 bantuannya apa? RUBP. Nah setelah dia reduksi tadi kembali dibentuk dia RUBP di situ. Itulah disebut dengan regenerasi. Kembali membentuk GBP. Di proses kembali itu yang hasilnya apa tadi? PGA. Ya, disebut apa? Siklus. Ya, kan dia dari reduktasi kan? Ya. Kemudian kembali dia menjadi
fosfat. Kalau ATP itu adenosine trifosfat. Jadi 3 menjadi 2 berarti kan kurang P-nya. Ya. Kemudian NADPH diambil hapusnya itu. Jadi hilang dia NADPH. Nah, ke sininya kan dia menjadi G3P ya. Ya, tegak. Kemudian 6 jadi kan di sini. Ya. Kemudian satunya menjadi Glukosa. glukosa, yang 5-nya menjadi RUBP. Coba kita hitung C-nya berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Tadi nambah CO2 tadi kan? Bisa tadi C-nya CO2 berapa? 1 kan? CO2 itu berapa C-nya? 1. Tadi yang UBP C-nya berapa? 5. Tambah 1 jadi 6. kita hitung di sini. J 1, 2, 3. Kan tadi di video kita ada jelasin 3 ini double. Oh iya. Potong kan? Benarnya berarti 3 kali 2 6. Makanya tulisannya 6 rokok 3. Seperti ini ya. Berarti di reaksi gelap ini dihasilkan apa? Di fotosintesa
Selamat siang, saya akan menambahkan jawaban nomor 2. Apa sih sebenarnya? Tadi mau Ada sana ya? Teman-temannya. Ya. Kan itu yang tadi di sana. 5. Kelompok 4. Selamat siang, saya akan menambahkan jawaban dari kelompok 4 yaitu pada nomor 2. Perbedaan sumber energi yang digunakan pada reaksi terang adalah cahaya matahari, sedangkan sumber energi yang digunakan pada reaksi gelap yaitu ADP dan NADH. NADH. Ya. ATP dan NA. Ada yang berbeda? NA. Kita ATP dari reaksi terang. Ya. NADH. Yes. Jadi kayak gitu kan ya. Tempat berlangsungnya reaksi terang di mana tadi? Di dalam membran gelap. Kalau reaksi gelap di mana? Sumber energi yang digunakan untuk reaksi terang? Kalau reaksi gelap? Dari reaksi terang tadi ya. Sedangkan hasilnya reaksi terang tadi Oksigen. oksigen, ya. Ya. Sedangkan reaksi gelap Glukosa. obrolannya menjadi bisa kayaknya. Udah ya. Semoga ingat. Tadi udah tes ya. Ya. Nah, akhirnya kita sampai pada puncak acara, puncak pembelajaran kita pada hari ini. Ya, luar biasa. Siapa di antara anak-anak sekalian yang ingin menyimpulkan proses fotosintesis? Siapa? Kesediaannya satu orang, tiga mungkin. Ya. Sekalian sama ini dia buat. lanjut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mencoba menjawab kesimpulan dari percobaan. Yang A, buatlah kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan bersama kelompok. Setelah mempelajari materi tersebut, dapat kami simpulkan tahap fotosintesis terdiri dari yang pertama, reaksi terang yang terjadi jika ada cahaya matahari dan berlangsung di dalam bagian gerhana. Yang kedua, reaksi gelap, di mana dapat berlangsung baik ada cahaya maupun tanpa cahaya dan terjadi di dalam bagian gerhana. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis terdiri dari 1. Faktor genetik, 2. suhu, 3. cahaya, 4. air dan kandungan hara, 5. karbon dioksida. Yang keenam, mineral. Yang B, berdasarkan kegiatan pengumpulan data, pengolahan informasi dan pembentukan tentang proses fotosintesis, apa penyebabnya suasana di bawah atau dekat pohon rindang tersebut? Jawabannya yang B, karena adanya oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis dan dedaunan pohon menutupi cahaya matahari sehingga menyebabkan hawa teduh. Oksigen yang dihirup oleh manusia dapat meningkatkan fungsi kinerja tubuh, terutama otak, sehingga tubuh terasa segar setelahnya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan anak-anak? Cukup ya? Berarti kalau di rumah kita sudah mulai gerah, tanam pohon. Di dalam rumah, tanam pohon. Taruh pohon yang hias itu ya, itu bisa membantu, apalagi lidah mertua. Lidah mertua itu salah satu tanaman yang bisa menyerap racun rokok atau apa itu, bisa. Jadinya lidah mertua tidak selamanya buruk ya, tapi ada manfaatnya. Terima kasih atas kesediaannya baik anak-anak sekalian, terima kasih atas partisipasinya hari ini ya, diskusi yang begitu panjang dan wajah-wajah kalian itu udah mulai
siap dengan lelahnya belajar, maka bersiaplah dengan pinya kebodohan. Ya, itu alibinya kita yang mengatakan juga. Ya, kita tidur aja kita capek kan? Ya. Apalagi belajar yang penuh tantangan seperti kalian duduk berlama-lama ini capek. Kalau kita nggak sabar sama capeknya belajar, maka kita harus capek siap dengan keringnya kebodohan di masyarakat datang. Ya. Yang kedua, Yuda, Bangkitkan semangatmu untuk meraih cita-citamu. siapa yang bisa membangkitkan diri kita selain diri? Jangan pernah menggantungkan semangat kalian pada orang lain, termasuk pacar. Karena kalau pacaran bisa putus. Jangan sampai kalian putus tapi semangat kalian. Jadi semangat itu di kalian sendiri ya. Hari adalah sejarah, besok adalah misteri. Jadikan hari ini adalah hari yang jadi, jalanlah hari itu sebaik mungkin. Iya. Kemarin adalah masa lalu atau sejarah. Hari ini adalah hadiah. Kalau kita dapat hadiah biasanya kita senang. Maka jangan sampai kegalauan hari ke besok kalian bawa hari ini. Jadi yang sudah pulang galau kemarin kita dengarkan saja juga. Hari ini kita hadiah, besok adalah misteri. Kita nggak usah pikirkan besok dulu. Kita hadapi hari ini dengan kebahagiaan. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Ya, sebelum kita tutup. Sebelum mengakhiri kegiatan dapat kita menurut agama dan budaya kita masing-masing. Doa bulan. Doa besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi